kebijakan yang baru ini. Tapi kami mohonkan karena waktu juga sangat singkat buat beliau, kurang lebih sekitar 20 menit, dan oleh karena itu pertanyaannya lebih fokus kepada arah kebijakan yang baru, jadi tidak yang lain-lain. Tidak, Mas Menteri yang baru ya. Oke, silakan. Ya, sekedar mengingatkan ya. Pakai mic aja ya, biar semua. Pakai mic ya, Bapak izin mic Pak. Sebelum bertanya, sekedar mengingatkan ya, 4 inisiatif kebijakan. Yang pertama adalah USBN, ya, jika tidak ada USBN itu kembali kepada sekolah, jadi menjadi ujian sekolah. Kedua, UN, diganti jadi asesmen kompetensi dan survei karakter. Ketiga adalah RPT, yang tadinya berhalaman-halaman 13 komponen jadi 3 komponen dan cukup 1 halaman. Dan yang keempat adalah zonasi, yang tadinya jalur prestasi yang cuma 15% sekarang dibesarkan menjadi 30% agar jalur prestasinya dan minimum afirmasi, donasi, dan perpindahan itu 70%. Ya. Jadi itu kira-kira 4 kebijakan pertama Merdeka Belajar kita. Silakan mengingatkan. Silakan. Ya, silakan. Ya, terima kasih Pak. Mas Menteri, saya Indri dari Antara. Pertanyaan saya nanti untuk keempat programnya teknisnya seperti apa? Untuk USBN gitu, apa soal jangkar itu tidak ada lagi gitu. Terus untuk UN soal jangkar maksud saya yang di Kemendikbud menetapkan kisi-kisi soalnya seperti ini gitu. Terus kalau untuk UN itu penegasan lagi itu hanya untuk di jenjang, di pertengahan jenjang tadi ya, atau seperti apa nantinya itu aja. Terima kasih. Langsung ya. Jadi Undang-Undang Sisdiknas secara jelas bilang bahwa evaluasi atau penilaian terhadap siswa terhadap murid itu dilakukan guru, dan asesmen untuk kelulusan itu adalah ditentukan oleh sekolah. Nah, seperti yang Ibu bilang tadi, berarti hal-hal soal-soal yang tadinya datang dari Kemendikbud, yaitu yang kan USBN itu ujian sekolah berstandar nasional. Nah, itu yang soal-soal yang dari pusat dan lain-lain itu yang tadinya lewat dinas dilaksanakannya dalam sekolah itu udah berarti tidak ada paksaan lagi itu. Jadi sekolah itu seperti banyak sekolah sekarang punya sistem penilaiannya sendiri yang lebih holistik, yang bukan pilihan ganda saja, tapi bagaimana kita mau mengakses kompetensi kalau kita tidak mengerjakan proyek, hasil karya, esai, dan lain-lain gitu ya. Itu sebenarnya konsepnya adalah mengembalikan kepada esensi undang-undang kita untuk memberikan kemerdekaan sekolah untuk menginterpretasi kompetensi-kompetensi dasar kurikulum kita menjadi penilaian mereka sendiri gitu, yang lebih cocok untuk murid-murid mereka, yang lebih cocok untuk daerah mereka, lebih cocok untuk kebutuhan pembelajaran murid mereka. Untuk yang kedua, UN, ya betul, kan sekarang kan UN itu di akhir jenjang. UN itu di jenjang akhirnya SD, SMP dan SMA gitu. Sekarang kan kita ditengahkan jenjangnya, jadinya itu tidak bisa digunakan sebagai alat seleksi siswa. Sekarang ini kan yang dihukum itu siswanya, muridnya yang dihukum kalau angkanya tidak naik. Padahal itu maksudnya asesmen tingkat nasional itu bukan siswa yang diukur. Kita tidak mungkin bisa mengakses siswa hanya dengan minimum kompetensinya. Itu sebenarnya sebagai tolak ukur untuk sekolahnya maupun sistem pendidikan. Jadi kita kembalikan ke asalnya, ini adalah untuk penilaian sekolah, penilaian sistem pendidikan, yaitu makanya dilakukan di tengah jenjangnya. Dan alasan keduanya adalah agar itu memberikan waktu untuk sekolah itu dan guru-guru itu melakukan perbaikan yang dibutuhkan. Artinya asesmen itu harusnya formatif. Nggak tahu, sudah lama kita lupa itu ya. Asesmen itu sebenarnya bukan adalah hanya membilang ini baik, ini buruk. Sebenarnya ada satu lagi fungsi asesmen yang jauh lebih penting, untuk memberikan umpan balik, untuk memberikan feedback. Oh, jadi yang harus saya perbaiki ini. Kita kembali ke esensinya, formative assessment, Bapak Ibu. Ya. Permisi, saya Inas dari Republika. Aku mau tanya soal 30% donasi itu tadi.
apa pertimbangannya jadi 30% dan kedepannya apakah bakal ada perubahan seperti tadi usulan Pak Muhajir? Tidak, jangan salah. Lihat dong chartnya sebelumnya ya. Sebelumnya itu adalah 80% zonasi, lalu ada 5% perpindahan, baru yang prestasi yaitu angka maupun itu 15%, itu sebelumnya. Jadi pindah, jadi zonasi 50%, afirmasi yaitu Kartu Indonesia Pintar 15%, perpindahan 5%. Jadi sisanya berapa tuh untuk prestasi? 30% potensi. Ya, jadi jangan salah ya. Jadinya ini dampak ujungnya yang paling penting esensinya adalah dua perubahan. Satu adalah afirmasi, itu ada di situ untuk siswa-siswa dari keluarga pemegang Kartu Indonesia Pintar, yaitu keluarga yang sosioekonominya masih rendah, itu ada afirmasi, itu penting. Dan yang kedua penting adalah bagi yang menginginkan meningkatkan jalur prestasi sampai maksimal 30% itu diperbolehkan, sehingga banyak ibu-ibu yang komplain anak-anak udah belajar kerja keras tapi tidak bisa mencapai sekolah yang diinginkan, itu masih ada kelonggaran di situ. Jadi ini kompromi di antara kebutuhan pemerataan pendidikan biar adil bagi semua jenis jenjang ekonomi kita bisa mengakses sekolah yang baik, dan juga kompromi bagi orang tua ya dan murid-murid yang sudah kerja keras untuk mencapai prestasi baik angka di kelas maupun memenangkan lomba-lomba di luar, berprestasi berkarya di luar sekolah pun. Jadi masih ada kelonggaran itu. Tapi ini tergantung daerah-daerah ya untuk bagaimana mencapai itu. Kita kan cuma set kisi-kisinya. Ada lagi? Pakai mic langsung. Selamat pagi Mas, saya Ma'ruf dari Koran Jakarta. Mau tanya yang USBN itu kan dibebaskan kepada sekolah yang mau atau yang tidak. Nah tapi dorongan dari Kemendikbud sendiri seperti apa gitu? Takutnya kan ketika dibebaskan kan tidak ada yang ikut gitu. Atau karakter tidak ada yang ikut justru dengan program USBN yang baru. Atau kriterianya seperti apa sih sekolah yang memang bisa ikut gitu? Oke. Jadi konsepnya ini adalah tadinya sekolah-sekolah itu diberikan soal-soal dari berbagai macam dinas untuk menyelenggarakan di dalam sekolah. Karena itu permen dari kami itu adalah ujian sekolah berstandar nasional, sehingga ini sekarang haknya 100% ada di sekolahnya. Jadi kalau itu sekolah, kenapa saya bilang itu bukan paksaan berubah? Karena memang itu haknya sekolah. Kalau sekolah ingin menggunakan yang format lama, seperti tahun lalu mungkin dia belum tahu, dia belum siap untuk melakukan format yang baru siapnya format yang lama, silakan. Tapi itu hak sekolah. Tapi itu haknya sekolah. Bukan dipaksakan oleh dinas, bukan dipaksakan oleh pusat. Itu haknya sekolah karena memang sesuai dengan undang-undang. Jadinya untuk sekolah-sekolah yang benar-benar merasa penilaian itu harus lebih holistik, bukan hanya pilihan ganda, berdasarkan project, berdasarkan esai, berdasarkan karya, berdasarkan portfolio, berdasarkan prestasi, itu diperbolehkan. Jadi itu kuncinya di situ. Ini memerdekakan sekolah-sekolah untuk menilai kompetensi-kompetensi dasar kurikulum kita dengan cara yang lebih holistik. Karena, Bapak tahu, apa yang terjadi kalau sesuatu itu berstandar nasional atau berstandar misalnya ujung-ujungnya adalah pilihan ganda agar bisa ada standarisasi, Pak. Tapi kenyataannya kalau sekolah itu, kalau penilaian itu diselenggarakan di sekolah, kesempatan untuk melakukan hal-hal yang bisa dinilai sama guru-guru sendiri itu jauh lebih besar. Karena kalau ditarik ke pusat, susah kan mengadministrasinya. Gimana mau menilai esai, gimana mau menilai karya, gimana mau menilai project, gimana mau menilai karakter. Nah, tapi di dalam sekolah itu possible. Itu possible. Jadi bayangkan betapa banyaknya inovasi yang bisa dilakukan guru-guru penggerak sama kepala-kepala sekolah penggerak dengan adanya kemerdekaan ini. Ya, ini menjadi, jadi maka saya bilang untuk yang tidak mau berubah, yang ingin menggunakan pola lama itu silakan, tapi itu haknya sekolah. Kedua, bagi yang mau berubah jangan disia-siakan kesempatannya. Oke. Selamat pagi Mas Menteri, Pak Toto dan Pak Ade. Daring Pak dari Koran Sindo.
saya belum jelas nih Pak mengenai tentang perubahan UN dari segi teknisnya gitu Pak. Kan kalau tahun lalu kan UN itu kan polanya UNBK, UN berbasis komputer, sehingga semua sekolah pun ujian pakai komputer gitu Pak. Nah, nanti tuh bentuknya tuh seperti apa itu Pak, asesmen kompetensi? Apakah nanti siswa ujian depan komputer lagi, ada soal pilihan ganda dan juga ada esainya? Lalu juga untuk survei karakter dan asesmen itu nanti ujian itu akan digabung ya Pak ya? Ujian dan soal itu digabung dalam satu soal atau mungkin ada perbedaan soal lagi gitu Pak? Makasih. Ya, pertanyaan yang baik. Secara teknis ini nanti detailnya kan kita sedang pengembangan ini assessment ini. Tapi sudah pasti ini akan dilaksanakan melalui komputer. Itu sudah pasti. Nggak mungkin kita nggak melaksanakan. Apapun dalam standar nasional itu harus computer based. Jadi itu adalah gerakan kita, PR kita selama tahun ke depan ini agar memastikan semua murid itu bisa ya masyarakat. Karena kan sekarang masih banyak yang masih beberapa daerah kan belum bisa gitu. Jadi itu harus kita tuntaskan tahun ini gitu. Jadi udah pasti computer based. Iya, dilaksanakannya saat yang sama, ya saat yang sama. Dan kalau computer based nanti ada kemungkinan sudah pasti format yang paling memudahkan seperti contohnya PISA. PISA adalah contoh yang paling baik ya. Itu kan kebanyakan memang pilihan ganda tapi bersifat higher order thinking, pertanyaan dan problem setnya gitu. Tapi kuncinya apa yang berubah adalah ini udah nggak jadi beban stres buat orang tua sama murid. Ini tes yang harus diambil di tengah jenjang dan itu bukan bisa menjadi alat untuk seleksi itu murid karena di tengah itu adalah formatif terhadap sekolahnya. Jadi yang diberikan informasinya kepada gurunya, kepada kepala sekolahnya. Dan kedua, nggak ada tuh mau ngafal apa, nggak bisa dihafal karena udah nggak ada materi hafalannya lagi. Semuanya adalah proses analisa daripada hal-hal yang simple. Jadi konsep-konsep matematiknya pun itu adalah konsep matematik yang di-apply gitu. Jadinya bukan sedalam apa teori matematikanya, bukan, tapi cara mengaplikasikan logika angka-angka dalam suatu analisa. Sama juga bahasa, bukannya gramatika, bukannya belajar kosakata, bukan, tapi membaca sesuatu, memahami dan bisa memahami apa esensi daripada itu. Jadi analisa sebenarnya itu yang kita maksudkan higher order thinking gitu. Jadinya ya terus terang nggak ada jumlah penghafalan atau baca-baca buku setumpuk untuk bisa meningkatkan hasilnya. Satu-satunya cara adalah untuk melakukan pembelajaran secara baik, pembelajaran pemahaman konsep, cinta buku, cinta baca. Itu satu-satunya cara untuk meningkatkan hasil itu. Jadi bukan hafalan lagi. Ya, ada lagi? Boleh nambah lagi enggak, Pak? Mungkin cukup ya. Satu aja dulu, kasihan teman yang lain. Pagi Pak, saya Rahel dari Detik. Pertanyaan saya, tadi kan UN akan diubah menjadi asesmen kompetensi dan survei karakter. Yeah. Nah, dilakukannya di pertengahan tahun ya, bukan seperti UN yang sekarang di akhir tahun. Nah, Jenjang. Ya di Jenjang. jenjang. Ya. Nah, UN yang sekarang ini kan sistemnya untuk sebagai penentu agar siswa-siswa bisa masuk ke jenjang SMP ke SMA, SD ke SMP. Nah, kalau dilakukannya di pertengahan, mekanisme penentuan untuk masuk ke tingkat jenjang sekolah yang lebih tinggi itu bagaimana? Dan yang kedua, sepenangkapan saya berarti perubahan sistem UN ini akan penilaiannya berdasarkan kualitas berarti ya, kan tidak kuantitas lagi. Nah, apakah nanti kedepannya berarti semakin membuka kemungkinan agar orang-orang tua murid untuk melakukan nego-nego dengan guru-guru yang ada di sekolah agar siswa-siswanya mendapat survei karakter yang tinggi dan sebagainya. Nah, itu apakah membuka peluang itu, gimana mengantisipasinya? Baik, pertanyaan sangat baik. Jadinya kan untuk seleksi sekolah kan sekarang sebenarnya sudah ada zonasi, ya. Jadi mayoritas dari semua sekolah paling nggak untuk yang negeri itu ada kriteria zonasi. Jadi seharusnya sudah kebanyakan siswa tidak pilih-pilih lagi, ya kan? Tapi kan masih ada jalur yang namanya prestasi, ya kan, ada prestasi. Nah, yang menentukan kriteria prestasi itu apa? Kan sudah tidak bisa digunakan hasil asesmen kompetensi ini. Itu baik buat siswa, jadi nggak stres, itu nggak ada konsekuensinya untuk siswa-siswi itu mengambil itu
assessment kompetensi ini sekedar refleksi dan feedback untuk sekolahnya seperti yang saya bilang tadi. Itu harus ditentukan sekolahnya masing-masing. Jadinya apa kriteria prestasi? Dia menggunakan angka rapot, dia mau gunakan angka penilaian proyek akhir, dia mau gunakan berapa juara lomba atau aktivitas di luar. Ini jadinya dengan tidak mematokkan, kita memberikan kemerdekaan bahkan buat SMP dan SMA kita untuk yang jalur prestasi itu, untuk menentukan apa definisi prestasi mereka. Ya, bayangkan berbagai macam hal. Mungkin ada sekolah-sekolah yang ingin lebih fokus ke tematik alam. Mungkin ada sekolah-sekolah yang ingin lebih fokus ke tematik seni. Mungkin ada sekolah yang ingin masuk lebih ke tematik matematika dan fisika atau sains, ya kan? Ini semua hal-hal yang bisa terjadi kalau mereka juga bisa menentukan secara sendiri itu jalur prestasi itu apa definisinya. Ya. Ini udah era baru. Ya. Untuk pertanyaan kedua, kompetensi, survei karakter. Ya. Ini survei. Ini bukan tes. Makanya assessment kompetensi ya itu memang ada pengukuran kuantitasnya. Kalau survei ya survei gitu. Survei jadinya survei itu akan kita buat dengan cara yang akan sangat sulit untuk dipermainkan gitu, akan sulit dipermainkan. Ini pertanyaan-pertanyaan yang personal saja mengenai apa opininya siswa itu mengenai topik-topik mengenai gotong royong, Bhinneka Tunggal Ika, tapi bukan gotong royong Bhinneka Tunggal Ika yang ditanya, esensinya, behavior dan pengertian azas-azas Pancasila gitu. Jadi bukan yang ditanya sila kedua ada berapa, enggak, sama sekali enggak, malah ditanyanya yang lebih spesifik. Dan ini adalah keharusan, Bu. Kalau kita tidak melakukan survei karakter, kita sama sekali tidak mengetahui kondisi keamanan, kondisi kerukunan, kondisi akhlak daripada murid-murid kita, yaitu bagian dari pendidikan yang malah sama pentingnya, kalau tidak lebih penting lagi. Gitu. Masa kok kita nggak ada pengukuran gitu terhadap itu? Apa? Ya. Berapa menit kita lagi? Satu lagi. Satu lagi. Oke. Satu lagi ya. Ini Monggo, yang dari tadi ya. Ya. Selamat pagi Mas, saya Fani dari Dak. Saya ingin tanya untuk mengantisipasi nih antara jarak satu sekolah dengan sekolah yang lain, karena kan nanti soal-soal ujiannya dari sekolah masing-masing. Nah, gimana dengan ada sekolah mungkin yang bagus gitu dan sekolah yang mungkin kurang bagus gitu, karena semuanya soal-soal dari sekolah itu bagaimana? Gimana nanti standar kualitas dari pendidikan di Indonesia ini, karena kan nggak ada standarnya gitu Mas. Untuk mengantisipasi gap jaraknya itu. Makanya yang saya bilang ini adalah kebebasan terhadap sekolahnya. Kalau sekolahnya ingin menggunakan yang tadi hasil-hasil soal yang mengikuti USBN tahun sebelumnya itu silakan. Jadi nggak ada paksaan. Dia kalau misalnya mau menggunakan yang standar itu silakan. Tapi kalau dia mau berubah, itu diberikan hak untuk melakukan itu. Kenyataannya untuk saat ini, apa itu USBN? USBN itu yang terjadi di lapangan ya Bu. Itu adalah menjadi mini-mini UN. Mini-mini UN lagi. Gitu yang terjadi di semua jenjang sekolah. Jadinya itu tidak mengukur sebenarnya, itu tidak mengukur kompetensi dasar yang sebenarnya sudah tertera di dalam kurikulum kita. Itu biasanya mengukur karena padatnya informasi, dia mengukur penghafalan. Jadinya apapun yang sifatnya perubahan dari itu menurut saya adalah suatu perbaikan. Karena ini adalah kedaulatan sekolah sebenarnya yang sudah dimandatkan oleh undang-undang. Gitu, kedaulatan sekolah untuk menentukan penilaian berdasarkan kurikulum nasional dan kompetensi dasar nasional. Gitu. Jadi ini sebelum ini terjadi semua sekolah melakukan ini zaman berapa puluh tahun yang lalu gitu, sebelum semuanya menjadi asesmen nasional ya. Baik ya Ini teman-teman. sebenarnya. Ya. Mungkin pembuat soalnya siapa nanti bang soalnya. Kemudian yang kedua, nasib KIP kuliah seperti apa? Pembuat soalnya itu bisa dari manapun. Sekolah boleh mengambil dari manapun. Dia mau ngambil dari soal dari pusat, dari online, dari lain-lain. Tapi tentunya harus merujuk pada kurikulum 2013 dan kompetensi dasar. Itu aja. Tapi interpretasi soal dia boleh ambil dari sekolah lain. Dia boleh meminta opini dari dinas. Silakan. Tapi sudah tidak boleh lagi dipaksakan menggunakan standar. Itu perbedaannya.
dia boleh menarik itu soal-soal berdasarkan interpretasi dari sekolah lain. Dia bisa membuat soal sendiri berdasarkan interpretasi guru-gurunya terhadap kompetensi dasar kurikulum 2013. Baik ya, Ya. teman-teman di sini masih ada Pak Toto nih. Nanti kalau mau tanya banyak, Oke, satu sama Toto. Pak. Ya, karena saya harus melanjutkan Ya. sesi sama Iya. sama kepala dinas. Nggak usah ditanya. Terima kasih ya. Jangan lupa ya Bapak Ibu RPP 1 halaman sekarang ya. RPP 1 halaman itu jangan lupa. Oke, terima kasih teman-teman semua. Terima ya. kasih. Yuk. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.